Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021, insya Allah kita akan dapat menyaksikan fenomena astronomi yang sangat langka, yaitu gerhana bulan total super blood moon, yang menurut website 8 itu terjadi setiap 195 tahun sekali. Kita dapat melihat dari Yogyakarta itu mulai ketika bulan menampakkan di ufuk timur agak serong 20 derajat ke arah selatan. Fase-fasenya kita dapat melihat di website 8, mulai dari penumbra, umbra, puncak hingga akhir gerhana. Jadi gerhana bulan total nanti awal umbra itu sekitar 16.44 waktu Indonesia Barat, di mana dapat disaksikan secara mata telanjang. Dan fase penumbra itu dimulai pukul 15.46 waktu Indonesia Barat. Tetapi kalau dari Jogja itu masih di bawah ufuk, sehingga tidak dapat disaksikan. Nah, kemudian awal umbra yang dapat disaksikan dengan mata telanjang itu pukul 16.44. Di website 8 kita dapat melihat bahwa nanti mulai masuk awal fase total itu adalah pukul 18.11 atau 18:09 kalau di websitenya 8. Nah, kemudian puncak gerhana atau pertengahan gerhana itu pukul 18:18. Akhir dari total 18:27, kemudian akhir dari umbra 19:52. Ini adalah gambaran fase-fase ilustrasinya ketika bulan pertama kali memasuki fase penumbra itu pada jam 15.46 waktu Indonesia Barat. Dari Jogja itu belum dapat disaksikan karena masih di bawah ufuk. Nah, terkecuali kalau misalkan dari Hawaii, nah itu dapat disaksikan karena bulan sudah ada di atas langit sejak awal fase gerhana. Nanti kita lihat simulasinya bagaimana diilustrasikan di software Stellarium, atau dapat juga disaksikan melalui website stellarium.web.org. Nah, jadi 15.46 mulai memasuki fase penumbra, kemudian 16.44 WIB mulai memasuki fase umbra, dan pukul 18.09 itu secara keseluruhan bulan masuk fase umbra. Nah, kemudian mulai 18.28 mulai meninggalkan fase umbra, dan pukul 19.52 itu secara keseluruhan bulan sudah meninggalkan fase umbra. Nah, jadi setelah 19.52 waktu Indonesia Barat dengan mata telanjang itu agak sulit nanti dibedakan. Kita dapat melihat ilustrasinya melalui software Stellarium. Jadi gambarannya kurang lebihnya kita bisa melihat kalau dari arah Jogja ini dengan landscape daratan ke arah selatan, kemudian ini adalah ke arah timur. Ini sekarang waktu masih menunjukkan ilustrasi gambaran di 15.36. Nah, kita bisa melihat apabila waktunya pada pukul 17.25 bulan baru menampakkan diri di ufuk timur dari Jogja. Nah, kita lihat posisinya tidak benar-benar dari arah timur, tetapi sekitar 20 derajat ke arah selatan. Dan pada pukul 17.26 ini bulan sebagian sudah memasuki fase umbra. Jadi pukul 16.44 sudah mulai memasuki fase umbra, sehingga 17.26 ketika bulan menampakkan diri di ufuk timur itu sebagian sudah memasuki fase gerhana umbra.
Nah, dari Jogja kita baru bisa melihat setelah sebagian masuk fase umrah. Sementara kalau dari tempat lain, misalkan dari Hawaii, di mana bulan sudah berada di atas langit sejak awal gerhana, maka dari Hawaii kita dapat melihat proses gerhana mulai dari awal fase masuk penumbra, kemudian masuk umbra, meninggalkan umbra, hingga secara total gerhana secara keseluruhan berakhir, yaitu meninggalkan fase penumbra pada pukul 20.51 waktu Indonesia Barat. Ini apabila dilihat dari Hawaii pada pukul 15.45 bulan sudah ada di atas. Kita dapat perbesar untuk melihat lebih dekat dan melihat bayangan ketika nanti masuk ke fase penumbra. Ini kita sudah menandai moon atau bulan, kemudian kita pusatkan di tengah layar, center object. Nah, ini kita gerakan mulai dari tadi 16.44 ini sampai 16.52. Kita bisa melihat gerakan bayangan dari kiri bawah ke kanan atas. Ini kita mundur mulai dari 15.54. Nah, kita dari 15.44, kemudian kita majukan waktunya. Nah, secara cepat itu kita lihat gerakan bayangan. Nah, ini masuk fase penumbra. Nah, kemudian mulai 16.44 bulan memasuki fase umbra. Kita lihat dari sebelah kiri memasuki wilayah gelap fase umbra. Nah, jadi mulai 16.44 bulan memasuki fase umbra, di mana cahaya matahari secara lurus tidak mengenai bulan. Nah, ini mulai sampai pukul 18.09 ini bulan secara keseluruhan sudah masuk ke fase umbra. Tetapi dapat kita lihat nanti warnanya tidak gelap total, tidak hitam gelap total, karena ada pembiasan cahaya matahari. Nah, kita lihat cahaya matahari yang melalui atmosfer kemudian dibiaskan dan mengenai bulan sehingga tampak berwarna seperti merah darah. Nah, ini sampai pukul 18.51 ke 19, dari 18.28 mulai masuk ke fase penumbra, meninggalkan fase umbra. Nah, kemudian ini dari 19.52 sampai ke 20.51 bulan mulai masuk ke fase penumbra. Nah, ini kita dapat lihat bayangannya apabila kita percepat. Nah, kita lihat dari kiri atas ke kanan bawah ada gerakan bayangan. Nah, jika menggunakan mata telanjang bisa jadi ini agak kesulitan untuk menentukan batasannya, kecuali menggunakan teleskop. Nah, ini di software ini diilustrasikan gambarannya adalah seperti ini. Ini sampai pukul 20.30 dan akhirnya pada pukul 20.51 gerhana secara keseluruhan berakhir. Bulan sudah melewati fase penumbra. Nah, kemudian lokasi apabila dilihat dari Jogja, di mana dilihat dari Yogyakarta, bulan baru akan menampakkan diri pada pukul 17.26, mulai terlihat di ufuk timur agak serong 20 derajat ke arah selatan. Nah, mulai pukul 17.26 itu kita yang dari Jogja bisa melihat bulan yang muncul dan sudah ada pada fase umbra sebagian. Sebagian sudah masuk fase umbra. Nah, ini dilihat dari Jogja.
Waktunya ini kita mundurkan mulai pukul 17.26 mulai terlihat, kita mundur pandangannya. Ini adalah landscape ilustrasi di daratan ya. Nah, 17.26 mulai terlihat bulan di ufuk timur. 17.26 ini tidak benar-benar ke arah timur atau east itu ya. Nah, jadi itu ada arah ke timur east, kemudian sebelah kiri itu arah north atau utara. Nah, bulan itu agak ke arah selatan sekitar 20 derajat. Nah, dari sana nanti bulan akan muncul menampakkan diri naik dari 17.26, 17.237 dan seterusnya. Ini sudah masuk fase umbra tadi sejak kemunculannya, dan pada pukul 18.09 ini kita perbesar, kita dekatkan jaraknya untuk melihat gambarannya lebih jelas dan detail. Bulannya sudah kita center of object di pusat atau di tengah layar. Nah, kemudian dari 18.09 sampai 18.28 ini ada secara keseluruhan bulan di fase umbra. Nah, kemudian dari 18.28 sampai 19.51 itu mulai meninggalkan fase umbra. Nah, kita lihat di sana sudah meninggalkan fase umbra, dan pada pukul 19.52 itu sudah masuk fase penumbra, sehingga kalau dengan mata telanjang kemungkinan agak sulit untuk ditemukan bayangannya. Tapi ini kita bisa simulasikan, kita gerak cepat sampai pukul 20.51 kita dapat melihat gerakan bayangannya tadi. Bisa juga disaksikan simulasinya, ilustrasinya melalui stellarium.web.org di website Stellarium ini. Nah, sehingga pada pukul 20.51 proses gerhana secara keseluruhan sudah berakhir. Dan kita sebagai umat Islam disunahkan untuk sholat gerhana. Tata caranya sudah banyak tersebar di internet. Contohnya tadi dari rumaiso.com, kemudian ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tata caranya. Live streaming juga bisa disaksikan melalui website Lapan atau website BMKG. Nah, kemudian tata cara sholat gerhana ini tadi dari Pesantren Tahfidz Quran Darul Firdaus. Anjuran sholat gerhana dari Kementerian Agama. Baik, terima kasih. Semoga nanti kita dapat menyaksikan gerhana dan menjalankan sholat sunnah dan sunnah-sunnah yang lain, mendengarkan khutbah, berdoa, sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.